Aneh banget sih nggak mau punya anak. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Aku tanya ke pasangan yang udah tua kenapa mereka nggak punya anak. Waktu aku masih muda dan aku masih ingat banget jawaban wanita itu. Aku kerja di water park sebagai penjaga dan ada di bagian atas luncuran di lantai ke-10. Terus ada sepasang pasangan tua gitu yang datang, mungkin sekitar 50-60an usianya. Aku usia 18 waktu itu, jadi ya bukan masa-masa terbaikku lah. Satu-satunya pertanyaan yang bisa aku pikirin buat obrolan ringan itu adalah ketidakhadiran anak mereka. Apakah anaknya di area lain di kolam renang ini? Terus wanita itu jawab dengan ramah, enggak, kami nggak punya satu pun gitu. Terus dia langsung meluncur, habis suaminya meluncur duluan. Ya, perosotan mereka orang-orang tua ini. Ya, mereka datang lagi beberapa kali dan kelihatan kayak bersenang-senang gitu. Jadi aku nanya lagi ke mereka, karena aku bener-bener penasaran seseorang dalam rentang usia segitu kok nggak punya anak atau cucu. Terus aku nanya, kenapa kamu nggak punya anak? Terus ya wanita itu baik banget sih ke aku yang bodoh. Sekali lagi wanita itu ngangkat bahu terus ngomong, ya kita nggak pengen aja, kata dia, terus langsung meluncur ke bawah dengan bahagia. Itu adalah momen yang sangat masuk akal gitu loh, kayak membuka pikiran banget. Beberapa orang ya cuma nggak mau aja buat punya anak, titik, tanpa penjelasan apa-apa. Terus ada yang komentar, aku kerja di tempat penitipan anak dan aku selalu ditanya apa aku pengen punya anak. Ya aku nyoba buat sedikit jujur tanpa secara langsung menyiratkan kalau aku nggak pengen. Biasanya aku ngomong sih, aku sama pasanganku bakal senang sih nanti buat adopsi kalau kita emang udah punya tempat yang cocok dan kita udah oke secara finansial. Yang mana juga udah termasuk kode sih kalau bayar aku dengan adil, makanya di sini. Ngeselin. Terus ada komen lain, kayaknya udah hampir final sih ngambil keputusannya. Waktu aku berusia 18 tahun, aku nganggep bayi itu kan lucu banget dan beberapa balita ya manis banget. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang bikin aku kayak sensasi keibuan gitu loh atau baby fever. Filosofiku tuh, kenapa aku bawa manusia ke dalam bumi ini cuma buat menderita? Aku nggak seegois itu kali. Nasihat apa yang kalian punya buat seseorang kayak aku yang nggak tahu apakah aku tuh pengen punya anak atau enggak waktu aku bertambah dewasa? Aku udah sering sih mikirin tentang itu dan jujur aku nggak bisa menentukan mana kerugian yang lebih buruk. Di satu sisi aku suka sama pemikiran buat mulai satu keluarga baru, ngelihat mereka bertumbuh, berkembang, dan mungkin bahkan punya cucu. Tapi di sisi lain aku juga suka banget untuk bebas dan ngelakuin apapun yang aku inginkan. Kayak jalan-jalan, terus punya karir, punya hobi, dan lain-lain. Aku khawatir kalau aku punya anak ataupun enggak, aku bakal punya penyesalan yang serius karena aku enggak milih jalan yang lain waktu nanti aku udah tua. Karena aku bener-bener nggak tahu apa yang aku mau. Kalau saranmu buat orang kayak gitu, Cin? Orang yang fans, itu kan cheater kan orang-orang itu? Ya menurutku sih kita nggak akan bener-bener bisa 100% yakin kalau kita nggak bakal nyesel nantinya kan. Either way, we will regret some points of our life. Ya nggak sih? Punya atau nggak punya itu kayak contohnya kalau misalnya kita punya anak, kita bakal nyesel ketika anak nggak mau datang ke kita sering-sering karena dia ada di beda kota. Yang mana itu sangat realistis banget di dunia saat ini pun. Aku aja yang satu kota sama orang tua aku kayak sebulan sekali belum tentu aku datang gitu. Terus kamu juga kan, kita masih satu pulau kan sama orang tuamu juga, kamu nggak bisa sesering itu juga buat datang kan. Ya sangat realistis untuk ya anak namanya udah dewasa, udah punya kehidupan sendiri, yang nggak lagi datang padahal orang tua tuh sangat ingin kan anaknya datang terus-terusan kan. Tapi Gitu. yang aku pikirin tuh orang ini kan sadar nih, waduh kayaknya bakal ada penyesalan di A atau penyesalan di B. Dan itu tuh adalah suatu kesadaran yang valid. Kayak udah pasti, kamu pasti ada penyesalan kayak gitu. Kamu nggak bisa milih salah satu, terus kamu tuh bisa nggak nyesel sama sekali, nggak mungkin. Iya, you cannot gitu. have it all kan. Karena hidup kita tuh sangat singkat. Jadinya kita emang cuma bisa milih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Kalau mau dua-duanya ya oke, tapi mental healthmu gimana? Kan pasti tuh yang jadi korban nanti kan. Kalau aku yang aku pikirin tuh kalau kamu milih dua-duanya tuh kan kayak
nggak mungkin, karena kayak milih dua-duanya tuh artinya kamu punya anak dan nggak punya anak, itu kan aneh Jadi sih. sebenarnya maksudnya punya milih keduanya itu bukan masalah punya anak dan tidak punya anak, tapi punya anak tapi tetap karir, dan punya anak tetap dan punya tetap kebebasan, tetap bisa karir, tetap punya hobi kayak gitu loh. Banyak orang-orang kayak gitu. Kemarin aja ada salah satu memes itu, ada ibu-ibu terus dia ngelap nangis gitu kan, nangis tapi ngelap mukanya tuh pakai Chanel bag, pokoknya Iya, tas-tas desainer gitu. Terus dia tuh ada captionnya gini, child free apa ya, nangis tapi nggak punya anak kayak gitu loh. Jadinya tuh duitnya banyak, iya. maksudnya kayak gitu. Tapi di bawah itu sebenarnya cuma lucu-lucuan kan, ya Iya, got iya, me iya. kayak gitu-gitu lah. Yang parents yang secure sama pilihan hidupnya tuh pasti kayak ketawa-ketawa aja, yo nih duitku habis nih buat college fund atau apa kayak gitu-gitu. Tapi banyak juga orang-orang yang ngamuk, yang kayak what if I tell you that you can still have designer bags and also children kayak gitu. So kayak ini tipikal banget gak sih orang yang pengen Orang have yang- it iya, all iya. gitu. Sedangkan realitanya itu kan mayoritas orang nggak bisa se-privilege itu gitu loh. Kayak dia tuh secara tidak langsung kayak menyombongkan kan, berarti aku punya uang banyak, aku juga punya anak kayak gitu loh. Kayak Aku mikirnya kayak kalau kamu tuh pengen jadi orang tua yang baik plus jadi pekerja yang baik, kayak employee yang baik atau businessman yang baik, itu kayak mustahil gitu kan. iya. Nah, kalau kamu pengen jadi businessman yang baik, kamu keluangin waktu sebanyak-banyaknya di bisnis itu. Iya, Dan pasti kamu ke anak pasti dikit gitu ditinggalkan, kan. kayak gitu kan. Tapi kalau pengen jadi bapak yang baik untuk anaknya, Iya. pasti urusan kantor itu mau nggak kepegang kan waktu Iya, dari rumah gitu loh kan pengen hadir untuk anaknya full. Nah kalau kayak gitu gimana cara kamu jadi best employee atau best Parent. businessman kayak Iya. gitu kan. Jadi emang harus apa ya, tapi orang-orang tuh suka kayak gitu, Kayak apa ya? seolah kayak mereka tuh Delusional. iya benar, Kalau mereka tuh bisa punya semuanya itu. iya benar. Bahkan orang yang ngerasa kayak dia punya semuanya itu, anak-anaknya tuh yakin aku, anak-anaknya nggak ngerasa kayak enggak. Kamu bukan orang tua yang baik kayak gitu. Kayak Bill Gates aja lah. Nah, Orang-orang kan ngeliat, orang pinter, kaya, segala macam Iya, gitu benar. kan. Ujung-ujungnya apa? Cerai kan ternyata. Terus juga nggak hadir juga kan buat anak-anaknya. Iya. Terus Elon Musk, anaknya berapa biji? 8. Iya. Tapi yang bisa bener-bener dia hadirin tiap hari berapa? Yang bisa dia hadirin adalah pabrik mobil Teslanya tiap hari. Iya, anak-anaknya aku yakin enggak. Orang dia nggak tinggal sama siapapun. Salah satu anaknya pun enggak. Terus Kan dia- udah iya. putus semua itu yang sama emak-emaknya anak-anak itu kan. Mestinya delusional lah kalau mau ngomong uangnya banyak, dia ya ada pasti yang namanya di dunia dengan 8 miliar berapa orang miliar kayak gitu. manusia ya pasti ada Ada. yang dapat rezeki buat punya duit banyak plus punya anak banyak juga, ya ada pasti. Tapi kita ngelihat di realitas sekeliling kita aja gitu loh. Karena kalau aku ngeliat sekelilingku realitanya nggak kayak gitu. Saat kamu memilih jadi orang tua yang baik, kamu meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk menjadi orang tua. Iya. Kalau saat kamu pengen jadi businessman atau pekerja yang baik, kamu luangin waktu sebanyak-banyaknya di situ kayak gitu Iya. kan. Dan Nggak bisa punya nggak dua-duanya bisa punya itu. dua-duanya. Kamu cuma bisa half dua-duanya, atau kamu bisa berat di satu sisi kayak gitu kan. Ya itu sih, makanya kalau dia bilang dia di masa depan bakal nyesel, itu kan pilihannya dua tadi kan, punya Iya. anak nyesel karena banyak hal lah. Untuk mempunyai anak terus nyesel tuh banyak banget. Di realitanya kan banyak kan, kayak ibu-ibu bilang, yang masalah artis nikah sama artis lain yang menurut Iya. dia jelek aja, cuma masalah jelek anjir, bukan yang kayak beda agama atau sesama jenis kelamin atau apa gitu loh, cuma kadang-kadang jelek. Terus dia bilang, kalau ibu bisa sih mau ibu masukin lagi tuh dia ke dalam perut ibu biar nggak usah nikahin cowok model kayak gitu. Iya. Iya. Kayak gitu anjir. Itu yang aku pikirin sih dari saat kamu nyesel nggak punya anak. Itu tuh kamu kayak, aduh nyesel nih nggak punya anak. Yang nyesel tuh kamu sendirian. Yang sedih tuh kamu sendirian. Tapi saat kamu nyesel punya anak, anakmu tahu kamu nyesel punya anak, punya dia itu. Which is very much pasti dia bakal tahu sih. Iya. Karena kan kamunya bakal ngomong dan itu realitanya banyak yang kasusnya kayak gitu yang bilang Bakal "Oh, nyesel kamu punya tuh- anak kayak kamu. Iya, kayak nyesel gitu. punya anak kayak kamu gitu. Itu sering sih. Sedihnya itu
bukan cuman kamu, anakmu tuh juga sedih. Iya, padahal dia tuh kan udah full grown human Iya. gitu kan, dia udah memahami. Aku mikirnya kayak ya udah deh, mendingan take a risk. Iya, kalau kita sih selalu kan mikirnya mending nyesel nggak punya anak lah. Paling enggak kan ya udahlah salah kita sendiri. Iya. Daripada nyesel punya anak, udah salah kita sendiri, Nyalain kita orang nyakitin lagi. orang lain lagi gitu loh. Ya jahatnya double jadinya. Makanya ya udah mending nggak usah. Kalau emang pengen banget ya gitu kan, pengen banget terus bahkan udah mikir kayak ya namanya anak itu emang kita nggak bisa ngatur dia bakal kayak gimana waktu kita tua misalnya kayak gitu masih oke gitu kan. Tapi kalau udah takut nyesel kan berarti kan nggak yakin. Kalau nggak yakin ya save yourself the trouble nggak sih? Udah capek-capek ngurus dari bayi sampai gede, ngebayarin segala macem sampai hidupmu aja juga mungkin makin dikit pilihannya kan, karena kalau punya anak udah sesusah itu ujung-ujungnya nyesel juga. Sedih banget nggak sih? Kecuali kalau dari awal nih dia nggak ada pikiran nanti kalau aku nyesel gimana. Kalau dari awal kayak gitu masih oke kan? Berarti kan benar-benar pengen banget gitu loh. Kayak nggak ada ketakutan sama Nggak ada penyesalannya ketakutan. itu. Jadi aslinya tuh nggak boleh ada ketakutannya aja ya kayak gitu ya. Penyesalan tuh pasti ada. Perkara nyesel sih pasti sih. Tapi ketakutannya itu yang jangan sampai menguasai. Lebih bahaya sih kayak nyeselnya tuh gara-gara banyak hal yang sebenarnya opportunity yang muncul tapi dia nggak bisa ambil gara-gara punya anak kan. Banyak ya. Kayak naik jabatan tapi harus pindah atau Tapi tetap banyak orang tua yang nge-push kayak gitu ya. ya tetap ya kan jadinya nggak bisa Jadi sama orang anak. tua yang baik. Tahu-tahu gitu. anaknya udah gede. Ada loh temanku yang kayak gitu. Dia cerita katanya Pak D-nya kan, Pak D-nya itu sama istrinya itu karirnya bagus banget di kantor, yang benar-benar nggak pernah pulang. Jadi kerja itu sampai 16 jam. Kebayang nggak kerja 16 jam sehari? Iya, kerja 16 jam plus PP-nya. Kerja 16 jam literally ke rumah itu cuma buat tidur doang karena makan semuanya di sana. Jadi cuma tidur, pagi mandi, berangkat lagi, udah nggak ketemu sama sekali sama istri sama anak. Kayak kaget aja gitu tiba-tiba anaknya udah wisuda gitu. Iya, karena dia pensiun kan, dia udah pensiun baru bisa lihat anaknya wisuda. Terus kayak selama ini aku kemana aja, ngapain aja kayak gitu. Itu sih menyedihkan banget sih. Terus uangnya juga ya uangnya banyak sih tapi ya buat apa juga kayak gitu. Ya mungkin dia nggak bersyukur aja kali ya. Orang ngeselin aja itu mah. Jelas-jelas milih sendiri untuk jadi orang karir. Iya, cuma dia nggak sadar aja ternyata nggak ada joy-nya. Oh, aku milih ini. Waktu giliran naik tapi jabatan, ya mungkin dia kalau naik pas lagi naik jabatan ngomongnya kayak, alhamdulillah naik jabatan, seneng banget kayak gitu kan. Giliran ketinggalan anaknya tuh kesel. Padahal yang bikin dia naik jabatan adalah dia ninggalin anaknya kayak gitu loh yang aku pikirin juga. Terus kalau misalnya kamu bisa nemenin anakmu, terus kamu pasti nyesel gara-gara anak ini aku nggak bisa naik jabatan, misalnya kayak gitu. Itulah dilemanya dari Terus ini ada komen lagi. anak. Sungguh mengagumkan karena kamu dengan hati-hati mempertimbangkan pilihan itu. Itu jauh lebih baik sih daripada yang kebanyakan orang lakukan. Setiap pilihan yang kami buat ada pro dan kontra. Jadi beberapa penyesalan mungkin melekat pada setiap keputusan. Semua terserah ke kamu buat nentuin di mana pro lebih besar daripada kontra yang berlaku buat dirimu sendiri. Apakah kamu lebih suka ngeliat sekelilingmu suatu hari di saat kamu udah memenuhi semua perjalanan dan karirmu dan berpikir, aku bayangin kalau ini bakal lebih baik sih kalau aku punya anak. Atau kamu lebih suka ngelihat bayimu selama menyusui di tengah malam terus mikir, aku ngebayangin gimana ya rasanya jalan-jalan di Eropa sama pasanganku sekarang. Pernyataan, aku lebih suka nyesel gak punya anak daripada punya anak, itu banyak banget yang nge-share di sini untuk alasan yang baik dan mungkin itu adalah suatu hal yang emang harus dipikirkan. Kamu punya banyak waktu buat mutusin itu, semoga sukses ya. Kalau bagi dia ini kan kayak pendekatannya tuh kalau emang sama-sama nyesel, kamu lebih milih mana? Nyesel nggak jalan-jalan atau nyesel nggak nikmatin sama anak kayak gitu. Kalau aku pribadi soalnya kan kalau aku share semua yang aku rasakan ini sama kamu tuh menurutku udah cukup. Jadi aku kayak nggak ada perasaan gitu menciptakan sahabat lagi kayak gitu loh. Sedangkan kalau orang-orang tuh banyak yang bilang
Intinya tuh kayak, ya mungkin ini bercandaan aja ya. Intinya tuh kayak I cannot keep my friends, so I make one myself. Terus dia ngelahirin anak perempuan kayak gitu. Karena dia perempuan, anaknya perempuan, terus ntar bakal jadi bestie-nya dia kayak gitu. Padahal aku mikir bakal jadi bestie itu dia kan apa ya, membentuknya kan selama puluhan tahun gitu kan. Capek. Kayak panjang banget nggak sih investasi untuk punya seorang bestie gitu. Jadinya kayak Itu juga bestinya kayaknya lebih gampang ke klub buku di sebelah rumah kayak gitu. Bukan by choice si anak itu. Bestie Iya. anak itu kayak andai aja aku bisa punya bestie lain. Tapi kan nggak bisa kalau dia bestinya orang lain, nggak dikasih makan, nggak digantiin popok. Ujung-ujungnya padahal kayak anaknya gitu. ntar punya bestie sendiri ya, anak tetangga kayak gitu. Iya benar. Sedih sih tapi kalau ada orang ngomong kayak gitu. Ya ini emang banyak orang kesepian dan saking ngerasanya Itu yang aku pikirin. gak worth it buat nyari orang lain, terus lebih milih buat ngelahirin sendiri gitu, orang yang sesuai sama yang dia mold gitu loh. Iya, dia mikirnya kayak orang tuh harus sesuai sama aku 100% buat jadi temenku. That just disturbing menurutku, untuk ngelihat seorang anak ini bakal dimold sama persis sama keinginannya dia. Padahal kayak belum gitu. tentu. Padahal belum tentu. Karena anak itu kan dilahirkan udah sama sifat dan segala macam Iya. itu udah ada dari DNA-nya sendiri. Andai beneran dididik gitu, emang dari luar nggak ada pengaruh misalnya, emang dari Homeschooling misalnya. anggap homeschooling Terus nggak gitu, boleh temenan sama sekali sama siapa-siapa. kan jahat jadinya. Iya, bukan jahat sih, karena kan emang dia yang bikin kan ceritanya. Iya, tapi kan dengan pemilihan kayak gitu kan bentuknya jahat, jadinya kayak membatasi anak itu untuk punya pergaulan kayak gitu iya, kan. kan banyak orang tuanya kayak gitu kan. Dan aku ngerasanya kayak kenapa sampai harus kayak gitu? Berarti kan kamu Makanya, sendiri toleransimu terhadap manusia itu sangat rendah. Padahal kalau kamu bisa membuat toleransimu lebih tinggi sama orang lain, misalnya sama kesalahan orang, sama sifat orang yang beda sama kamu bakal tetap punya sahabat sampai sekarang kayak gitu. Tapi problemnya juga nggak semua orang seberuntung itu sih buat ketemu orang yang baik di dalam masa hidupnya itu. Karena kalau boleh lihat ke sekelilingku kayak teman-temanku juga kan, maksudnya iya kayak gitu. Kayak gitu apa maksudnya? Kayak aku aja nggak bisa mentolerir beberapa teman-temanku yang cowok gitu loh, sama sifat-sifat mereka, betapa keras kepalanya, nggak mau dengerin orang, nggak open minded, nggak mau reasoning, nggak mau ngobrol, bahkan cuma apa ya, ngerasa cewek itu pasti nggak lebih pintar dari dia gitu, terus jadi nggak worth the time buat ngobrol kayak gitu. Dan aku kan nggak bisa maksa dia untuk mau dengerin aku. Nah itu loh, jadi maksudnya kan kamu bilangnya akunya harus lebih tolerir sama orang lain. Nah problemnya orang lainnya yang nggak bisa tolerir gimana, karena nggak semua orang punya seberuntung kesempatan itu ya. untuk bisa ketemu orang yang tolerir dia gitu. Kayak aku kan bisa sama kamu, aku mentoleransi kamu, tapi kamu kan juga mentoleransi aku dan kamu mau mendengarkan aku, jadi kita kayak vice versa. Tapi kalau aku sama salah satu temanku yang cowok itu kan kayak aku nanya kenapa misalnya kayak gitu, terus dia kayak ya pokoknya gini gitu, dan tuh banyak banget yang kayak gitu. Dan ya nggak semua orang seberuntung aku bisa ketemu orang yang mau dengerin aku, atau bahkan nggak semua orang seberuntung itu kalau bisa ketemu orang yang ya sekedar baik, barely minimum manusia gitu loh. Emang kalau menurutmu kalau orang udah sayang udah pasti mau dengerin kayak gitu ya? Enggak, aku di kepala aku tuh aku kan nggak pernah ketemu orang karena aku emang nggak butuh kan. Aku ketemu kamu dan aku ngerasa cocok, makanya kamu sama aku sampai sekarang kayak gitu kan. Sedangkan di luar sana misalnya ada orang lain, ada temen atau ada apa kayak gitu, aku practically nggak butuh mereka sama sekali, kayak nggak butuh orang dengar, nggak butuh apa kayak gitu. Kan agak-agak nggak perlu lah. Aku soalnya kalau aku harus manusia. membayangkan seandainya nih nggak ada kamu gitu ya, seandainya nggak ada kamu, bakal ada possibility banget kalau aku sekesepian itu sampai aku ngerasa aku harus ngelahirin sendiri. Make sense, buat tapi- aku jadiin temenku kayak gitu tuh Iya, mungkin banget gitu loh. Ah. Kalau kamu bayangin di dunia yang nggak ada aku Kalau aku misalnya. ngebayangin di dunia yang nggak ada kamu ya aku masuk akal untuk kayak gitu juga. Kayak bikin anak cowok gitu misalnya buat Iya. kamu jadiin teman misalnya kayak gitu kan, logis gitu. Logis. Problemnya kalau antara kita berdua tuh ngerasa ini bakal too much kalau ada satu orang lagi atau dua orang lagi kayak gitu di antara kita Aku tuh. baru it will be pertama too kali much. kayaknya kamu bisa ngeput itu dalam satu
runtutan logika yang masuk akal Iya. gitu. Aku jadi ngerti sekarang Perasaan mereka kan. iya, perasaan mereka. Oh, jadi mereka tuh mencari dan Makanya mereka bakal kecewa banget waktu anaknya udah gede dan turn out anaknya benci sama dia. iya. Kayak aku udah sayang sama kamu seumur hidupku, terus kadang kamu malah membenciku, kayak gitu. Kecewa banget. Iya, wow. Tapi Iya, ini tentu ini yang Planned Parenthood ya. aku yang percaya jadinya sama ada orang-orang yang pilihannya punya anak itu ya logis gitu sekarang kan. logis. Karena dari kemarin tuh aku mikir kayak, "Ih, pasti ini nggak mikirin apa-apa nih jadi orang nih. Tiba-tiba disuruh sama mertua nurut-nurut aja nih. Tapi Kayak gitu. mayoritas kan kayak gitu. Iya, cuman kan Ya ada yang kayak kenapa gitu, ada yang kenapa kayak kayak gitu? Iya, benar-benar. Karena kan nggak punya support. Iya. Kalau kita kan suruh orang, kita Iya. tinggal bilang apaan tuh orang nyuruh-nyuruh. Maksudnya Misalnya kalau kayak kita gitu berdua kan. ini kan rasanya kayak kita tuh udah bahagia banget, udah klop lah kayak gitu kan. Iya, benar. Jadi kalau nambah satu lagi itu rasanya kayak either mungkin bakal bisa lebih bahagia, yang mana kita nggak butuh sebenarnya lebih bahagia Iya, dari ini karena benar-benar. ini udah cukup, atau malah less bahagia. Which is ya kalau bisa enggak, ya enggak sih, maksudnya kita sekarang udah cukup, ngapain kita nambah beban tapi kok malah less kayak gitu. Tapi benar sih. Itu makanya waktu kamu di bawah itu kan kamu pasti misalnya kayak sekarang nih. Kita kan sekarang kan bahagia gitu. Tapi kalau misalnya kita less bahagia, kita pasti bakal cari-cari cara supaya kita bahagia kayak gitu kan. iya. Dan kalau Tapi orang kalau sampai kita malah effort dan biar less bahagia kan iya. lucu. Dan ada orang yang ngomong kayak punya anak tuh bahagia Karena mereka sebelumnya dan karena bukan, aku nggak anggap itu Oke. bener atau enggak ya, aku cuma nganggap kayak ada orang yang bilang punya anak itu bahagia karena kamu itu nggak bahagia, kamu ngerasa kayak oke, aku mau punya anak kayak gitu loh. Karena ya worth a try lah kalau itu ternyata emang bahagia kayak orang-orang bahagia itu bilang. makanya kayak aku gitu. mikir, makanya orang-orang yang bilang punya anak bahagia itu karena sebelumnya mereka emang nggak bahagia bisa gitu. jadi iya. Soalnya ada temanku yang kayak gitu, kayak sengaja nyari-nyari apa sih ini yang kurang dalam hidupku, oh mungkin anak, kayak gitu. Jadinya mungkin dengan punya anak dia bakal bahagia, dan turn out bener, setelah punya anak dia ngerasa bahagia sama anaknya. Tapi kalau overall kebahagiaan pribadi malah menurun, kayak malah makin menanyakan aku nih siapa, terus gunaku tuh apa, terus kayak malah mempertanyakan tuh banyak sebenarnya. Tapi kalau tentang hubungan dia sama anaknya sih dia bahagia banget, kayak seneng banget sama anaknya gitu. Cuman menurutku tetap nggak bisa untuk mengubah kamu dari orang yang tidak bahagia jadi bahagia sih punya anak. Menurut kita kan. Iya menurutku, kan aku udah bilang. Iya benar. Tapi aku mikirnya mungkin ada di luar sana kayak kebahagiaan dianggap dari temanmu nganggap itu kayak hubungan dia sama anaknya itu kan tetap kebahagiaan Iya kan tetap namanya. kebahagiaan. Dan itu tetap Paling nggak dia udah nggak pernah kesepian lagi gitu kan, ada yang ngintilin terus dan 24 jam. kalau aku pengen ngintilin doang mending punya kucing sih. Kita jadi jam 2 pagi gitu pipis, aduh kebelet pipis jam 2 pagi gitu tiba-tiba. Tahu-tahu dia sambil kayak meregangkan badan, wah kayak aduh namanya juga Kerjaan. kerjaannya dia harus nemenin my human di dalam WC kayak gitu. Sampai sekarang masih suka kesel, aku nggak minta kamu temenin please, aku butuh privacy buat pipis. Kadang-kadang aku udah kebelet gitu kan, aku jadi nggak bisa gitu pas udah mau keluar banget nih, aku lemparin keluar, tutup. Lagian kamu kenapa nggak ditutup dari awal? Kan pipis doang. Kalau awalnya iya kan tetep aja. Iya, aku mulai sekarang soalnya selalu aku tutup udah, jadi dia ngau di depan gitu. Iya, kayak let me doing my job. Ya udah sih, tapi Iya. ya bener kayak yang bagi kita sekarang ini kita rasain bahagia, mungkin bagi orang lain di luar sana itu masih bentuknya pursuing. Iya, masih Dan- belum ngerasain kayak Dan gitu. mereka salah satu caranya ya dengan punya anak. Iya, dan rata-rata emang teman-temanku yang mereka punya anak itu, Heeh. aku nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Rata-rata pernikahannya itu pun juga tidak sebahagia itu gitu loh. Kalau cerita-ceritanya mereka ke aku sih. Nah, tapi hubungan sama anaknya itu benar-benar Tapi hubungan sama anaknya itu benar-benar membahagiakan buat Iya, dia. Jadi satu-satunya hal, bukan satu-satunya hal ya, hal yang paling membahagiakan dalam pernikahannya tuh justru sama anaknya. Kayak, oh anakku ternyata ganteng, oh anakku ternyata pinter, anakku ternyata mirip sama aku, misalnya kayak gitu-gitulah pokoknya. Mm-mm.
Terus makanya ada yang pengen punya anak kedua juga, ada yang ya walaupun ya gitulah pokoknya. Sedangkan kalau sama pasangan tuh kayak gampang, nggak gampang sih, tapi pernah gitu mikir, udahlah kita cerai aja, udahlah kita putus aja, udahlah kamu tinggalin aja aku, kayak gitu-gitu tuh mereka sering kayak gitu teman-temanku. Jadinya bukan cuman ya, jadinya yang bisa aku tarik kesimpulan dari hubungannya mereka adalah ya yang paling membahagiakan dalam hubungan mereka itu ya justru anaknya itu gitu. Jadi kalau aku sama kamu nih kan aku rasanya udah cukup gitu. Jadi aku nggak ngebayang lagi kalau ternyata anak itu tuh bakal bikin aku lebih bahagia lagi dan mungkin aku bakal lebih deket lagi sama dia misalnya kayak gitu. Karena menurutku segini aja cukup gitu loh. Kenapa harus kayak apa ya, itu kayak judi gitu kan. Tapi emang bener masalahnya itu adalah kita nggak serakah juga sih. Anggap aja kayak kita, wah kita ini udah bahagia gini kan. Gimana tuh kalau gini, anggap kayak kemarin aku ya udah pernah ngomong deh, 5 tahun lalu kita kan gak sebahagia sekarang. Anggap kayak 5 tahun ke depan kita bakal lebih bahagia lagi, misalnya kayak gitu kan. Kita kan gak bakal ngebayangin how kita bisa lebih bahagia lagi 5 tahun ke depan. Padahal sekarang aja kita udah bahagia kayak gitu loh. Terus ternyata tuh ya itu yang mungkin dirasain orang-orang, kayak gak bisa kita gambarin karena kita kan gak punya anak kayak gitu loh Jim. Jadinya suatu hal yang nggak bisa kita bayangin kebahagiaannya tuh kayak apa. Dan jadi kayak nggak bisa dibikin kayak gini, nggak bisa kayak kamu buta tiba-tiba dikasih mata. Itu kan satu hal yang kamu lihat itu kan pertama kali dan kamu nggak bisa ngedescribe itu sebelumnya kayak gitu. Tapi pertanyaannya tapi kita itu orang-orang. Tapi pertanyaannya, ketika si buta ini dikasih mata, dia ini ada ditaruh di pegunungan Alpines atau taruh di neraka, itu kan pertanyaannya. Ya bisa kayak gitu satu, atau kayak kita butuh mata apa enggak, itu yang aku pikirin. Kayak kalau sekarang misalnya kita buta akan kebahagiaan anak itu cukup buat kita, kenapa kita harus Enggak, soalnya kan gitu. anak itu juga bawa 2 koin. Bukan pasti bahagia doang. Iya benar. Iya, karena yang paling memberatkan di aku justru sisi koin satunya. Kayak sisi koin yang bahagianya itu aku nggak butuh. Iya. Itu pernah merasa nggak butuh. Iya, aku pikirannya kayak gitu sih dari awal. Tapi kalau orang dengar ngomong orang buta ya pasti butuh mata nggak sih, kayak gitu, untuk mempermudah hidupnya. Tapi bisa jadi orang buta. Tapi itu kan kayak need. Awalnya misalnya kayak gini, kalau misalnya kamu anggap orang buta itu, kamu bilang kayak orang buta ini pasti butuh mata kayak gitu kan. Kamu memang pernah ngobrol sama orang buta semuanya? Ada pasti orang buta yang anggap kayak ini bless untuk mereka. Iya sih. Kayak gitu kan. Aku pernah dengar orang tuli sih yang ngomong hidup tuh lebih enak tuli dibandingin waktu dia udah operasi pendengaran kan. Kalau operasi pendengaran katanya too much noise dan benar-benar malah bikin kepalanya kayak mau rusak gitu, mau pecah kan, tinggal di New York ya gitu. Terus dia pikir dunia nyata tuh katanya suaranya kayak gitu. Tenang, dia kira tuh ya kayak waktu dia tuli gitu. Cuma dia nggak kedengeran suara orang doang. Ternyata gila, parah banget. Terus malah dia nggak kuat, terus akhirnya pindah ke itu kan, ke hutan kan. Terus pas di hutan dia juga nggak mau pasang pendengaran, dipikir suaranya bakal kayak New York. Iya, karena dia kira bakal kayak New York. Tapi makanya aku merasanya iya, kayak benar sih. Belum tentu semua orang buta tuh butuh. Ya sama kayak kita juga belum tentu semua orang tuh ya butuh anak kayak gitu. Belum tentu semua orang membutuhkan kebahagiaan dari punya anak kayak gitu. Walau nggak perlu lah kita ngebahas kayak negatifnya. Bahas positifnya aja kita nggak perlu kayak gitu. Benar. Itu yang bikin kita kayak ya udahlah nggak usah kayak gitu. Iya, makanya kan yang sering dibahas sama orang-orang kan, kalau orang nggak punya anak itu dibilangin you will miss out on the greatest joy, bilangnya kayak gitu kan. Kalau kita kayak mikir, ya I don't need that joy to be happy gitu. I am happy with myself right now. Kayak gitu. Bener sih. Kayak makanya menariknya tuh kayak gitu, kalau joy-nya aja nggak butuh. Iya bener, apalagi negatifnya. Penderitaannya. Exactly. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.